Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di video ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul struktur akar. Sebelum kita lanjut masuk ke materi, di sini ada nama-nama anggota dari kelompok 1. Baiklah, materi pertama yaitu pengertian akar. Akar adalah bagian bawah tumbuhan yang biasanya tumbuh di bawah tanah dengan berbagai bentuk dan fungsi, seperti penyimpan, nafas, udara, pelekat, panjat, dan penyerap. Akar terbagi menjadi akar primer yang berasal dari embrio dan perisikel, dan akar adventif yang berasal dari bagian lain seperti batang dan daun. Pada Dicotyledon dan Gymnospermae, akar tunggang dominan, sedangkan Monocotyledon memiliki akar serabut adventif. Akar pertama pada Dicotyledon menjadi akar tunggang, sedangkan pada Monocotyledon biasanya mati dan digantikan oleh akar adventif. Cabang akar terbentuk secara endogen dari jaringan meristem dalam. Selanjutnya ada fungsi akar. Yang pertama itu dapat menyerap air dan unsur hara yang terlarut di dalam air tersebut dari dalam tanah. Yang kedua itu dapat mengangkut air dan unsur-unsur hara yang terlarut di dalam air tadi untuk disalurkan ke batang tumbuhan. Dan yang ketiga untuk melekatkan dan menopang tubuh tumbuhan. Dan yang keempat itu bagi tumbuhan tertentu dapat menjadi penyimpan cadangan makanan. Selanjutnya ada sifat-sifat akar. Yang pertama, akar umumnya terdapat di dalam tanah dengan arah tumbuh ke pusat bumi atau geotropisme positif, atau menjauhi cahaya atau fototropisme negatif. Yang kedua itu tidak beruas dan tidak berbuku-buku sehingga akar tidak mendukung daun-daun atau sejenisnya. Dan yang ketiga itu tidak dapat memunculkan tunas, baik tunas cabang atau ranting, tunas daun ataupun bunga atau buah. Yang keempat itu warnanya umumnya tidak hijau, biasanya coklat atau kuning kecoklatan. Yang kelima, meskipun jauh lebih lambat dari pertumbuhan batang, akar terus tumbuh pada ujungnya. Yang keenam itu bentuk ujungnya meruncing sehingga memudahkan untuk menembus tanah. Selanjutnya itu ada struktur anatomi, yang dimana struktur akar pada tumbuhan merupakan susunan yang kompleks dan terorganisir dengan baik yang terdiri dari beberapa jaringan dan lapisan yang masing-masing memiliki peran penting dalam menunjang fungsi akar. Keberadaan jaringan dan lapisan ini menunjukkan betapa rumit dan teraturnya struktur akar yang menjadi salah satu kunci utama dalam mendukung pertumbuhan dan kelangsungan hidup tumbuhan secara keseluruhan. Nah, di sini terdapat gambar struktur akar yang dimana pada struktur akar ini bagian luar ke dalamnya itu terdapat epidermis, korteks, root hair atau rambut akar, dan endodermis. Dan pada bagian silinder pusatnya itu atau stel itu terdapat perisikel atau pericycle, dan ada berkas pembuluh yang dimana pada berkas pembuluh ini terdiri dari primary xilem atau xilem primer dan primary phloem atau phloem primer, dan yang terakhir yaitu ada vascular cambium. Adapun fungsi atau pengertian dari struktur akar ini itu akan dijelaskan pada video materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada jaringan parenkim akar. Jaringan parenkim akar merupakan salah satu komponen penting dalam struktur anatomi akar tumbuhan yang memiliki berbagai fungsi vital. Jaringan ini tersusun dari sel-sel parenkim yang berbentuk bulat hingga oval dengan dinding sel yang relatif tipis dan memiliki ruang antar sel yang cukup besar. Secara struktural, parenkim akar terletak di bagian korteks akar, yaitu di antara epidermis atau lapisan terluar dan silinder pusat atau stele. Sel-sel parenkim korteks ini biasanya tersusun dalam beberapa lapisan dan memiliki karakteristik dinding sel yang terdiri dari selulosa primer tanpa penebalan sekunder yang signifikan. Bentuk sel yang tidak terlalu rapat memungkinkan seadanya ruang udara di antara sel-sel.
yang penting untuk proses pertukaran gas dan transportasi air. Selanjutnya yaitu ada fungsi utama jaringan parenkim akar, di mana fungsi ini sangat beragam dan krusial bagi kelangsungan hidup tumbuhan. Fungsi yang pertama yaitu jaringan ini berperan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dalam bentuk pati, protein, dan senyawa organik lainnya yang dapat dimanfaatkan saat tumbuhan membutuhkan energi tambahan. Kedua, parenkim akar berfungsi dalam proses transportasi air dan mineral dari epidermis menuju silinder pusat melalui jalur apoplastik dan simplastik. Ketiga, jaringan ini juga berpartisipasi dalam proses respirasi sel dan metabolisme akar, serta membantu dalam penyerapan dan distribusi nutrisi yang diserap oleh rambut akar. Baiklah, selanjutnya itu ada jaringan pengangkut xilem dan floem pada akar. Xilem pada akar berfungsi mengangkut air dan mineral dari tanah menuju batang, kemudian diteruskan ke daun. Struktur penyusun xilem terdiri dari trakea, trakeit, serabut xilem, dan parenkim xilem. Trakea dan trakeit berfungsi sebagai saluran utama pengangkutan air. Trakea memiliki bentuk tabung panjang dengan dinding yang mengalami penebalan lignin sehingga kuat. Sedangkan trakeit terbentuk lebih sempit dengan ujung meruncing yang saling tumpang tindih. Floem pada akar berfungsi mengangkut hasil fotosintesis berupa zat organik terutama sukrosa dari daun menuju akar dan organ lain yang membutuhkan. Penyusun floem terdiri dari unsur sel pengiring, serabut floem, dan parenkim floem. Unsur tapis berupa sel memanjang yang dinding ujungnya berlubang-lubang, membentuk lempeng tapis, memungkinkan aliran zat makanan berlangsung secara efisien. Sel pengiring terletak berdekatan dengan unsur tapis dan berfungsi mengantar aktivitas metabolisme sel tapis. Selanjutnya itu ada kedudukan xilem dan floem di akar berbeda antara tumbuhan monokotil dan dikotil. Pada akar dikotil, xilem berada di bagian tengah dengan floem di sela-selanya, membentuk pola bintang, sedangkan pada akar monokotil berkas xilem dan floem itu tersusun melingkar mengitari empulur. Perbedaan pola ini berkaitan dengan fungsi akar dalam menyokong batang serta penyesuaian terhadap kebutuhan transportasi tumbuhan. Adapun lapisan epidermis pada akar. Epidermis akar adalah lapisan terluar yang melindungi akar dan memungkinkan penyerapan air serta mineral karena tidak memiliki kutikula. Ciri khasnya adalah rambut akar yang dapat memperluas permukaan akar untuk meningkatkan penyerapan terutama di lingkungan yang kering atau kurang subur. Epidermis akar juga berperan dalam interaksi dengan mikroorganisme seperti bakteri pengikat nitrogen dan jamur mikoriza yang dapat membantu nutrisi tanaman. Selain itu, epidermis akar bersifat adaptif terhadap kondisi lingkungan yang dapat menjadikannya penting untuk kelangsungan hidup tanaman. Baiklah, selanjutnya ada lapisan endodermis akar. Lapisan endodermis akar terletak di dalam korteks, yang berupa sebaris sel yang tersusun rapat tanpa adanya ruang antar sel dan dinding selnya akan mengalami penebalan. Penebalan awalnya berbentuk titik yang disebut titik Caspray, di mana titik-titik tersebut saling berhubungan membentuk pita, sehingga disebut dengan pita Caspray. Baiklah, materi selanjutnya yaitu ada lapisan korteks akar. Lapisan korteks akar adalah jaringan dasar di antara epidermis dan silinder pusat. Tersusun atas sel parenkim berdinding tipis dan memiliki ruang antar sel. Adapun beberapa fungsi lapisan korteks akar. Yang pertama, mengangkut air dan mineral ke silinder pusat. Yang kedua, menyimpan cadangan makanan pati dalam amiloplas. Yang ketiga, memungkinkan pertukaran gas untuk respirasi. Yang keempat, itu endodermis mengatur masuknya air dan zat hara. Adapun beberapa struktur lapisan korteks pada akar. Yang pertama itu epidermis yang bertujuan untuk melapisi pelindung luar dan menyerap air. Yang kedua, eksodermis yaitu pelindung tambahan dan mengandung suberin.
Yang ketiga itu ada parenchyma cortex, yaitu sebagai sel hidup dan ruang antar sel luas. Yang keempat itu ada endodermis, yaitu lapisan dalam dengan pita Kaspari mengatur transportasi zat. Selanjutnya yaitu ada lapisan perisikal akar atau stel, yang dimana lapisan perisikal akar adalah lapisan sel yang terletak tepat di dalam endodermis dan mengelilingi berkas pembuluh atau xilem dan flum. Lapisan ini memiliki peran penting dalam pertumbuhan akar karena sel-selnya itu mampu membelah kembali atau disebut dengan dediferensiasi untuk membentuk akar lateral atau cabang akar, sehingga membantu tumbuhan memperluas jangkauan pencarian air, nutrisi, serta meningkatkan stabilitas. Secara struktur, perisikal terdiri dari satu atau beberapa jenis sel parenkim yang berdinding tipis dan rapat, berada di sebelah dalam endodermis dengan pita Kasparian dan mengelilingi silinder vaskular yang tersusun dari xilem di tengah dan fluim di sekitarnya. Adapun fungsi dari lapisan perisikal akar atau stel itu adalah yang dimana lapisan perisikal akar adalah lapisan sel yang terletak tepat di dalam endodermis dan berfungsi mengelilingi berkas pembuluh xilem dan flum pada akar tumbuhan. Lapisan ini memiliki peran penting dalam pertumbuhan serta fungsi akar dikarenakan menjadi bagian penghubung antara jaringan korteks dengan silinder pusat. Perisikal ini memiliki struktur khas berbentuk cincin atau silinder yang tersusun rapat sehingga mudah dibedakan dari lapisan selain pada akar maupun batang. Keunikan struktur inilah yang membuat perisikal akar berperan khusus dalam mendukung aktivitas pertumbuhan akar serta perkembangan sistem jaringan di dalamnya. Jaringan kolenkim dan sklerenkim akar. Jaringan kolenkim adalah jaringan penyokong pada tumbuhan yang terdiri dari sel-sel hidup dengan dinding sel yang tebal dan fleksibel. Untuk fungsinya sendiri itu ialah memberikan dukungan mekanis dan fleksibilitas pada struktur tumbuhan serta membantu menjaga bentuk dan struktur tumbuhan. Untuk melihat ciri-ciri kolenkim itu sendiri dapat dilihat dari sel-sel hidup dan dinding sel yang tebal dan fleksibel serta mengandung selulosa dan pektin yang dapat mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Lokasi dan letak kolenkim terdapat pada batang, daun, dan akar tumbuhan, terutama pada bagian yang memerlukan fleksibilitas. Untuk struktur kolenkim itu sendiri terdiri dari sel-sel kolenkim yang dapat membentuk berbagai macam seperti sel kolenkim sudut dan sel kolenkim tangensial. Sedangkan sklerenkim adalah jaringan penyokong pada tumbuhan yang terdiri dari sel-sel mati dengan dinding sel yang sangat tebal dan keras. Nah, untuk fungsinya, yang pertama itu ialah memberikan dukungan mekanis yang kuat dan melindungi jaringan-jaringan lain serta membantu menjaga struktur dan bentuk pada bentuk tumbuhan. Sedangkan lokasinya, sklerenkim terdapat pada batang, daun, dan akar tumbuhan, sama seperti kolenkim, terutama pada bagian yang memerlukan dukungan mekanis yang kuat. Untuk strukturnya itu terdiri dari sel-sel sklerenkim yang dapat berbentuk berbagai macam seperti serat sklerenkim dan skreleid. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1 yang berjudul struktur akar. Apabila ada kata yang salah kami mohon maaf. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.